Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar. Nah, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa ya klik tombol like, share, komen, dan yang paling penting, subscribe. Biar kita makin semangat bikin konten-konten kayak gini. Oke, langsung aja kita mulai. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin relate banget buat sebagian dari kita. Sesuatu yang bisa bikin kepala pening dan hati jadi galau. Yap, kita mau ngomongin soal hubungan yang lagi di ujung tanduk. Iya kan? Rasanya tuh baru kemarin semuanya serba sayang-sayangan. Kok hari ini dikit-dikit jadi berantem ya? Tiap obrolan kecil bisa jadi pemicu drama besar. Kalau kamu lagi ngerasain ini, tenang. Kamu nggak salah tempat. Jangan langsung mikir yang jelek-jelek dulu, lu. Menurut para ahli, konflik dan drama dalam hubungan itu ternyata adalah bagian dari sebuah fase yang normal. Anggap aja ini kayak naik level di game. Pasti ada tantangannya kan? Tapi kalau berhasil, hadiahnya juga sepadan. Coba deh kita flashback sedikit ke awal-awal pacaran. Ingat kan, masa-masa di mana dunia serasa cuma milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Nah, ini dia yang disebut fase bulan madu. Oke, ini dia petanya. Ternyata sebuah hubungan itu punya tahapan. Dari fase euforia yang manis-manisnya, lanjut ke keterikatan awal yang lebih realistis, terus diuji habis-habisan di fase krisis. Nah, kalau lolos dari sini, baru deh kita naik ke level pro, keterikatan mendalam. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, di fase awal ini, semuanya terasa sempurna. Pasangan punya kebiasaan aneh. Malah kelihatan lucu. Lupa sama janji. Nggak apa-apa, maklum lagi sibuk. Menurut Very Well Mind, di fase ini kita cenderung pakai kacamata kuda, lebih gampang maafin dan nerima kekurangan pasangan. Tapi, seperti roda yang berputar, fase manis itu nggak selamanya. Setelah bulan madu usai, realita mulai datang mengetuk pintu. Dan disinilah biasanya konflik mulai muncul satu persatu. Salah satu monster yang sering muncul itu namanya power struggle, atau rebutan kekuasaan. Coba cek deh, ada nggak tanda-tanda ini di hubunganmu? Kamu mulai susah ngerti jalan pikirannya, atau pasangan mulai sering ngeluarin jurus andalan, ingat nggak dulu kamu juga? Terus, salah satu dari kalian jadi kayak bosnya yang nentuin semua keputusan. Kalau udah begini, obrolan bisa jadi nggak nyaman lagi. Selain rebutan kekuasaan, ada musuh lain yang datangnya diam-diam, rasa bosan. Kata Dr. Jackie, seorang ahli pernikahan, bosan itu muncul waktu euforia awal memudar dan rutinitas mulai mengambil alih. Ini wajar, tapi kalau dicuekin, bisa bahaya. Oke, jadi kita punya masalah konflik dan rasa bosan. Terus, apa dong yang menentukan hubungan ini bakal lanjut atau bubar? Jawabannya ada di sini, komunikasi. Ini bisa jadi lem super perekat atau bisa juga jadi racun mematikan. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat perbedaannya. Waktu konflik, kita bisa pilih jalan yang merusak atau jalan yang membangun. Gaya merusak itu isinya nyerang, nyalahin, ngungkit masa lalu, atau malah diam 1000 bahasa. Sebaliknya, gaya membangun itu fokus nyari solusi, mau dengerin, ngomong jujur, dan yang terpenting, mau kompromi. Coba jujur, kamu lebih sering pakai gaya yang mana? Ini dia jurus saktinya. Komunikasi asertif. Gampangnya, ini tuh seni ngomongin unek-unek kita, tapi dengan cara yang elegan. Kita bisa jujur soal apa yang kita rasain, tanpa harus nyerang atau nyakitin perasaan pasangan. Kuncinya di sini. Poin krusialnya adalah, setelah berantem hebat, yang paling sering rusak itu bukan piring atau gelas, tapi kepercayaan. Membangunnya lagi itu butuh proses, nggak bisa instan. Tapi sangat mungkin kok. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Pertama, akui kalau memang ada yang sakit. Jangan gengsi, jangan dipendam. Kedua, ubah cara ngomong. Ganti tuduhan, kamu selalu. Jadi curhatan, aku merasa. Ketiga, kalau udah damai, ya udah move on. Jangan diungkit-ungkit lagi. Keempat, mulai dari hal kecil. Tepati janji-janji sederhana. Konsistensi itu kuncinya. Dan terakhir, sabar. Proses penyembuhan itu ya butuh proses, nggak bisa instan kayak bikin mie. Terus, apa hadiahnya setelah berhasil ngelewatin semua drama dan air mata di fase krisis? Jawabannya, kamu dan pasangan sampai di level pro, fase keterikatan mendalam. Di level ini, kalian itu udah kayak tim yang solid. Udah bukan lagi dua orang yang saling menuntut. Komunikasi jauh lebih enak, toleransi makin tinggi, dan kalian udah punya cara jitu buat nyelesain masalah. Kalian mulai cari petualangan baru bareng-bareng, dan yang paling penting, ikatan emosionalnya jauh lebih kuat dan aman. Coba deh kita resapi kutipan dari Dr. Jack ini.
Rasa bosan atau konflik itu bukan berarti hubunganmu gagal total. Anggap aja itu kayak lampu alarm di mobil. Woi, ada yang perlu diservis nih. Yuk kita cari cara baru. Ini adalah sinyal untuk bertindak, bukan tanda untuk menyerah. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Nggak ada hubungan yang mulus-mulus aja. Pertanyaannya bukan kenapa ada masalah, tapi seberapa besar keinginan kalian berdua untuk berpegangan tangan dan berdiri bareng lagi. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bisa jadi pencerahan ya Sobat Belajar. Kalau kamu mau baca-baca lebih lanjut, semua sumbernya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi. Ingat, setiap hubungan itu layak diperjuangkan.